Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan kembali membawa topik untuk sharing atau informasi untuk berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Nah, topik kali ini adalah mengenai gangguan mental atau sakit jiwa. Saya sudah googling dan ada beberapa informasi yaitu mengenai gangguan mental ini. Yang pertama adalah secara garis besar yang saya bisa garis bawahi adalah gangguan mental itu merupakan hal-hal negatif yang mengganggu hidup atau jiwa seseorang. Nah, ini akan saya bacakan dari salah satu situs alodokter.com. Jadi ini dari sisi atau dari segi kesehatan, dari segi kedokteran dan atau dari segi medis. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Penyebab gangguan mental belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan mental. Namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik, yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak, kemudian infeksi misalnya akibat bakteri yang namanya adalah Streptococcus. Kemudian yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Kemudian karena kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Kemudian kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Kemudian riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. Lalu ada penyalahgunaan nafza seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang. Kemudian kekurangan nutrisi. Nah, itu tadi faktor-faktor biologis. Kemudian faktor psikologis. Yang pertama, peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Kelima, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Gejala-gejalanya adalah gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental adalah waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kedua, halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Ketiga, suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Empat, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. 5. Perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Keenam, gangguan makan, misalnya merasa takut berat badannya bertambah,
cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah banyak. 7. Perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. 8. Kecanduan nikotin atau alkohol serta penyalahgunaan nafsa. 9. Marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. 10. Perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak, tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Kapan harus ke dokter? Segera konsultasikan dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Bila Anda mengalami gejala di atas, terutama jika beberapa gejala tersebut muncul secara bersamaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bila orang di sekitar Anda menunjukkan gejala gangguan mental, ajak dia berbagi dan bicara baik-baik mengenai gejala yang dialaminya. Jika memungkinkan, bawalah ia menemui psikiater. Segera ke IGD rumah sakit jiwa jika muncul gelagat untuk melukai diri sendiri dan orang lain, terutama jika muncul keinginan untuk bunuh diri. Bila hal tersebut terjadi pada orang di sekitar Anda, tetaplah bersamanya dan hubungi nomor darurat. Diagnosis gangguan mental. Untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita pasien, psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan mewawancarai pasien atau keluarganya. Pertanyaan yang akan diajukan meliputi gejala yang dialami, termasuk sejak kapan gejala muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari. Riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya. Kemudian ada pertanyaan yang akan diberikan, peristiwa yang dialami pasien di masa lalu yang memicu trauma. Kemudian obat-obatan dan suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi. Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tes darah. Melalui tes darah, dokter dapat mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid, kecanduan alkohol, atau penyalahgunaan nafsa. Oke, itu dari segi pengobatannya. Contoh-contoh gangguan mental, yaitu setelah melakukan sejumlah pemeriksaan, dokter bisa menentukan jenis gangguan mental yang dialami pasien. Dari sekian banyak jenis gangguan mental, beberapa yang paling sering terjadi adalah yang pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kedua, skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Ketiga, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas atau takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. 4. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain. 5. Gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur atau insomnia, mimpi buruk, parasomnia, atau sangat mudah tertidur, narkolepsi. Kemudian pengobatan gangguan mental.
Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Seperti apa gaya hidup yang sehat? Yang pertama, atau terapi yang dilakukan adalah yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, depresi, dan skizofrenia. Pada banyak kasus, dokter akan mengkombinasikan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan agar pengobatan menjadi lebih efektif. Yang kedua, melalui obat-obatan. Untuk meredakan gejala yang dialami pasien dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter dapat meresepkan sejumlah obat berupa antidepresi. Dan kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan di atas. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi asupan gula dalam makanan, memperbanyak makan buah dan sayur, membatasi konsumsi minuman berkafein, berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, melakukan olahraga secara rutin, makan cemilan dengan sedikit karbohidrat sebelum tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Dan jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Demikian pula jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau gangguan mental menyebabkan penderita melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka itu perlunya harus menjalani perawatan yang lebih serius. Kemudian, komplikasi gangguan mental. Gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya. Beberapa komplikasi yang bisa muncul adalah yang pertama, perasaan tidak bahagia dalam hidup. Kedua, konflik dengan anggota keluarga. Ketiga, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Keempat, menjadi terasing dari kehidupan sosial. Kelima, kecanduan rokok, alkohol atau nafsa atau narkotika dan sejenisnya. Yang keenam, keinginan untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain. Ketujuh, terjerat masalah hukum dan keuangan. 8, rentan sakit akibat daya tahan tubuh menurun. Pencegahan gangguan mental. Tidak semua gangguan mental dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental. Yaitu yang pertama, berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Kedua, berbagi dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Ketiga, berolahraga rutin, makan teratur, mengelola stres dengan baik. Keempat, menetapkan jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur setiap harinya. 5, mengikuti latihan untuk menenangkan pikiran atau relaksasi, atau dengan kata lain berdoa dan beribadah. Ya, sekian informasinya, dan catatan tambahan yang bisa saya bagikan adalah selain daripada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, yaitu contoh gangguan mental yang tadi saya sampaikan, yang saya mau highlight atau garis bawahi juga yang mungkin sering terjadi saat-saat ini adalah
jenis skizofrenia atau mengalami halusinasi atau delusi. Skizofrenia itu adalah contoh gangguan mental akibat pengalaman traumatis di masa lalu seperti physical abuse, bullying dan sebagainya. Nah, gejala yang ditimbulkan itu bisa mengakibatkan kecanduan seks. Jadi berakibat pada contoh daripada jenis gangguan sakit mental atau jiwa tadi. Selain kecanduan rokok, narkotika dan sebagainya, maka akan bisa menimbulkan kecanduan seksual seperti itu. Nah, jadi jika Anda melihat orang atau mungkin lingkungan sekitar Anda, saudara, teman Anda mengalami gejala-gejala seperti itu, perlu untuk kepedulian, membantu mereka untuk bisa memperbaiki dirinya. Jika Anda ingin untuk berbagi, maka saya mengencourage teman-teman semua untuk saling peduli dengan sekitarnya, karena saya juga melihat di keseharian di lingkungan saya yang saya amati adalah banyak hal atau kejadian yang mungkin tanpa kita sadari di lingkungan kita semakin hari semakin banyak tingkat kejahatan atau premanisme dan sebagainya, yang mungkin itu adalah akibat dari gangguan-gangguan mental atau psikis yang tidak diantisipasi oleh diri, tidak bisa orang-orang tersebut tidak bisa atau tidak mengetahui bagaimana untuk mengantisipasi gejala-gejala atau gangguan mental yang diakibatkan sekitarnya yang tanpa dia sadari sudah dia alami, seperti itu. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap bahwa dari pemerintah, pendidikan, dan masyarakat bersama-sama untuk mulai memperhatikan hal ini, karena jika tidak, maka generasi-generasi berikutnya juga akan rentan menjadi generasi yang memiliki ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan zaman yang juga semakin berat. Jadi khawatirnya akan terjadi penurunan kualitas dari mental atau kejiwaan generasi-generasi berikutnya. Sekian informasinya, semoga membantu dan terima kasih.